Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan invertebrata dan vertebrata. Konsep reproduksi. Proses pembuahan terjadi ketika sperma bertemu dengan sel telur, lalu membentuk zigot yang berkembang menjadi embrio. Sistem reproduksi juga melibatkan organ-organ seperti uterus, saluran tuba, dan vagina pada wanita, serta epididymis, saluran deferens, dan penis pada pria. Perbedaan reproduksi hewan invertebrata dengan hewan vertebrata. 1. Sistem reproduksi. Pada hewan invertebrata, sistem reproduksi bisa secara sederhana ataupun kompleks, tergantung pada spesiesnya. Sedangkan invertebrata umumnya memiliki sistem reproduksi yang lebih kompleks dan melibatkan organ reproduksi internal dan juga eksternal. 2. Fertilisasi. Invertebrata, metode fertilisasi dapat bervariasi. Beberapa invertebrata melakukan fertilisasi eksternal di lingkungan, sementara yang lain melibatkan fertilisasi internal. Mayoritas vertebrata melakukan fertilisasi internal, di mana sperma dan sel telur bertemu di dalam tubuh. 3. Perkembangbiakan. Pada hewan invertebrata dapat melakukan regenerasi dan reproduksi seksual dengan cepat dan menghasilkan keturunan tanpa melibatkan sel kelamin. Sedangkan pada hewan vertebrata memiliki tahap perkembangan yang lebih panjang dan melibatkan fase embrio dan perawatan orang tua terhadap keturunan. 4. Kompleksitas hormonal. Pada hewan invertebrata, regulasi hormonal bisa kurang kompleks dibandingkan dengan vertebrata. Sedangkan pada vertebrata memiliki sistem endokrin yang lebih canggih dengan regulasi hormonal yang berperan dalam siklus reproduksi, diferensiasi jenis kelamin dan perawatan keturunan. Sistem reproduksi pada invertebrata. Sistem reproduksi protozoa. Organ reproduksi pada protozoa umumnya memiliki organ reproduksi sederhana, seperti inti sel yang terlibat dalam pembelahan sel, baik dengan mitosis ataupun meiosis. Sistem reproduksi pada protozoa terjadi secara aseksual melalui pembelahan biner, serta secara seksual melalui konjugasi atau pembelahan meiosis yang menghasilkan gamet. Sistem reproduksi porifera. Organ reproduksi porifera memiliki sel reproduktif yang disebut dengan archeosites. Reproduksi dapat melibatkan pembentukan gemule atau struktur tahap hidup atau pembelahan aseksual melalui gemiparitas. Sistem reproduksi seksual terjadi melalui pelepasan sperma dan telur ke dalam air, diikuti pembuahan eksternal. Spons juga dapat meregenerasi dari fragmen tubuh. Sistem reproduksi coelenterata. Organ reproduksi hidra memiliki organ reproduksi seperti gonad yang menghasilkan sel-sel reproduksi sperma dan telur. Sistem reproduksi seksual terjadi dengan pembentukan gamet, sedangkan reproduksi aseksual melibatkan pembentukan tunas. Sistem reproduksi platyhelminthes. Organ reproduksi cacing pita memiliki sistem reproduksi hermafrodit dengan organ reproduksi yang kompleks seperti testis dan ovarium. Sistem reproduksi seksual melibatkan pertukaran sperma antara individu, sementara reproduksi aseksual dapat terjadi melalui fragmentasi. Sistem reproduksi Annelida. Organ reproduksi Annelida memiliki organ reproduksi seperti testis dan ovarium, dan sebagian besar spesies bersifat gonokoristik atau berkelamin. Sistem reproduksi seksual melibatkan pelepasan sperma dan telur ke dalam air dengan pembuahan eksternal. Beberapa Annelida juga dapat meregenerasi melalui fragmentasi. Sistem reproduksi arthropoda. Organ reproduksi arthropoda umumnya memiliki organ reproduksi internal seperti ovarium dan testis, dan beberapa spesies dapat memiliki struktur khusus seperti spermateka. Sistem reproduksi seksual melibatkan pembentukan sperma dan telur, seringkali dengan transfer sperma secara langsung atau dengan bantuan spermatopore. Reproduksi seksual umumnya jarang terjadi. Sistem reproduksi pada hewan vertebrata.
Sistem reproduksi Pisces. Organ reproduksi ikan memiliki organ reproduksi internal seperti testis dan ovarium. Jantan dan betina biasanya memiliki kelamin eksternal. Sistem reproduksi seksual melibatkan pelepasan sperma dan telur ke dalam air, diikuti oleh pembuahan eksternal. Beberapa ikan juga melibatkan perawatan terhadap telur atau keturunan setelah penetasan. Sistem reproduksi amfibi. Organ reproduksi amfibi memiliki organ reproduksi internal seperti testis dan ovarium. Mereka juga memiliki kloaka yang digunakan untuk pembuangan dan sebagai organ kelamin eksternal. Sistem reproduksi seksual melibatkan kopulasi dan pembuahan eksternal. Telur diletakkan di air dan berkembang menjadi larva sebelum menjadi bentuk dewasa. Sistem reproduksi reptil. Organ reproduksi reptil memiliki organ reproduksi internal, termasuk testis dan ovarium. Mereka juga memiliki kloaka yang berfungsi sebagai organ kelamin eksternal dan tempat pembuangan. Sistem reproduksi seksual melibatkan kopulasi dan pembuahan internal. Beberapa reptil bertelur, sementara yang lain melahirkan anak. Sistem reproduksi Aves. Organ reproduksi burung memiliki organ reproduksi internal seperti testis dan ovarium. Jantan memiliki kloaka, organ kelamin eksternal yang juga digunakan untuk pembuangan. Sistem reproduksi seksual melibatkan kopulasi di mana sperma disuntikkan langsung ke dalam kloaka betina. Telur dikeluarkan melalui kloaka dan dierami hingga menetas.